Rahim qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman berapa? 194. Ya, kalimat wa an Utsman bin Harabin ya. Itu ya. Wa an Utsman bukan Utsmani ya. Karena berkumpul alif dan nun. Ismul ladzi la yansharif. Kalau ustaz-ustaz sudah paham. Jangan dibaca an Utsmani tapi an Utsmana Ramadana. Nah, itu. An Utsman bin Harabin radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman ibn Harabin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Utsman bin Harabin radhiyallahu anhu ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma bi amrin, barang siapa yang berniat ingin mengerjakan satu urusan, fasyawara fihi, kemudian dia bermusyawarah dalam urusannya, waffaqahullahu lirusdi amri, maka Allah akan memberikannya taufik untuk membimbing urusannya tersebut. Wa man arada, dan barang siapa yang ingin ayyuhadditsa, berkata atau berucap sesuatu, mengucapkan satu ucapan, haditsan satu ucapan, panasiyahu, tapi dia terlupa apa yang hendak diucapkannya itu, falyusalli alayya, maka hendaklah orang tersebut membaca salawat kepadaku. Fa inna fi salatihi alayya, karena salawatnya kepadaku itu khalafan min hadithihi, sebagai pengganti ucapannya. Wa asa ayyudzakirahu, semoga berkat salawat itu dia bisa mengingat apa yang dia lupa. Masya Allah. Jadi salah satu amalan khusus bagi kita semua, apa? Ketika kita ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, kemudian lupa, aduh saya mau ngomong apa ya? Nah itu buru-buru balikin, baca apa? Sholawat. Nah lupanya kita itu diganti sama Rasulullah dengan apa? Dengan ingat. Nah barokahnya membaca sholawat. Tapi ini mah bagi yang muda udah awam ya. Walaupun mungkin yang baru nyoba gitu, yang baru baca sholawat, bisa-bisa aja. Tapi ini umumnya buat orang yang sudah biasa, udah awam begitu, mau ngomong apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini, terbiasa langsung ingat. Seperti itu. Jadi kalau lupa baca apa? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, ketika sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba kakinya kram. Begitu kakinya kram, sahabat yang lain bilang, udkur ahabban nas ilaik. Ibnu Umar, cepat, buru-buru, kamu sebut nama manusia yang paling kamu cinta. Cepetan. Ini spontan nih jawabnya nih, nggak pakai siapa ya? Enggak. Begitu sebut nama orang yang paling kau cinta. Siapa yang disebut? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga langsung sembuh keramnya. Nah, ini bisa nih kita amalkan nih. Tapi jangan, ingat ya, jangan uji coba ya. Enggak boleh diuji coba. Amalan buat diuji coba enggak bagus. Nyoba ngetes. Ini berarti nyoba Rasulullah ini. Enggak boleh. Yakin aja udah. Kira-kira kalau kita bisa kesemutan, coba sebutin nama yang ente paling cinta. Siapa kira-kira? Istri, anak, apa? Nah inilah bedanya kita sama sahabat. Buru-buru nyebut, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat, ya Muhammad, duhai Nabi Muhammad. Saat itu juga langsung sembuh karamnya. Insyaallah. Lanjut, wa an Abi Hurairah. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu qala, sesungguhnya beliau, ini annahu-nya ke Abu Hurairah. Sesungguhnya Abu Hurairah mengingatkan kita. Apa pesannya Abu Hurairah? Man khafa ala nafsi an-nisyana. Barang siapa yang takut dirinya menjadi orang yang pelupa.
Barang siapa yang takut dirinya nanti menjadi pikun, nah itu tuh. Falyukthir salata 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka obatnya cuma satu, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya. Ini kita amalin nih. Kita amalkan. Jadi ya logikanya lupa itu kan banyak faktor ya. Faktor umur, bisa kan? Jadi pikun. Faktor benturan kepala. Disebutnya apa? Gegar otak. Jadi hilang ingatan enggak? Nah, kalau kita mikir jauh, itu kita dengan baca sholawat, kalaupun memang kita gegar otak, aman otak kita masih. Kalaupun misalkan kita ada sesuatu yang kena kepala, ya kepala kita aman ya pokoknya. Kenapa? Asbab apa itu? Sholawat. Nah itu. Kalau kita mikirnya panjang ke sana, jangan tinggalin ini. Apalagi kalau naik kendaraan, kan rada-rada ya kita nggak tahu ya di perjalanan. Itu selama perjalanan Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam terusnya aja. Yang kerjaannya rada-rada bahaya, misalkan di rada-rada yang tinggi gitu. Nah itu Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli. Jagain apa itu? Helmnya itu. Helm kita itu Masya Allah ya, helmnya. Salawat cukup. Terus anak-anak kita juga ajarkan. Apalagi yang masih sekolah, yang pesantren. Nah, banyak-banyak baca salawat supaya kuat apanya? Ingatannya, hafalannya, suruh tuh, amalkan. Masih ingat yang kemarin bulan lalu anak kita suruh nulis apa? Nulis apa? Salawat. Kan Allahumma sholli alaihi wasallam, Allah tulis kan? Apa faedahnya? Selagi tulisannya masih ada, tulisan salawat tersebut masih ada, maka malaikat senantiasa memohonkan ampun bagi penulisnya. Dan ini sudah saya sampaikan kemarin, suruh anaknya, ajarkan anaknya nulis salawat. Kemudian tulisan itu simpan di satu tempat yang nggak ada yang ganggu. Kalau kita simpan ini tulisan salawat ini 1000 tahun, maka selama 1000 tahun ini anak kita ini dimintain ampunan terus oleh malaikat. Ini bukan kecil, ini perkara besar. Tulis anak-anaknya, suruh anaknya tulis salawat. Apa aja, salawat apa aja. Simpan di tempat yang ya, di loteng lah, tapi di tempat-tempat yang mulia ya. Ya gitu. Lanjut, wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yaitu hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dinamakan karramallahu wajha? Ini sudah pernah saya sampaikan. Karena Sayyidina Ali dua. Satu, beliau tidak pernah dipakai wajahnya ini untuk sujud kepada berhala. Yang pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah melihat kemaluan sendiri maupun kemaluannya orang lain. Makanya disebut dengan karramallahu. Kalau kita mah jangankan malah diakur-akurin, malah dibanding-bandingin. Enggak, ini Sayyidina Ali enggak, Masya Allah. Beliau enggak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Kalau kita mah malah kita coba gue lihat, gader banget kita mah. Annahu qala, Sayyidina Ali berkata, laula an ansa dzikrallahi ta'ala. Laula an ansa dzikrallahi ta'ala, kalaulah bukan karena aku melupakan zikrullah. Taqarrabtu ilallahi, maka aku mendekatkan diri kepada Allah. Tidaklah aku mendekatkan diri kepada Allah illa bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku akan khususkan zikirku dengan hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi maksudnya ini ucapan Sayyidina Ali, kalau seandainya tidak ada zikir yang lain, ya, kalau seandainya zikir itu dibebaskan, maka Sayyidina Ali akan memilih satu tarekat zikir, akan memilih satu jalan zikir, yaitu zikir apa? Sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang lain dia nggak pedulikan. Kalau seandainya tidak ada perintah untuk berzikir dengan kalimat yang lain. Masih ingat nggak? Pernah saya sampaikan dulu, zikir itu kan ada dua. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Muqayyadun sama zikir mutlaqun. Zikir muqayyad itu apa? Zikir yang khusus, bacaannya khusus, dibaca di tempat yang khusus, dengan jumlah yang khusus. Itu zikir apa namanya? Muqayyad. Contohnya zikir ba'da sholat. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? 33. Allahu Akbar berapa kali? Lah ini khusus, zikir ini khusus dibaca ba'da sholat, bukan qobla sholat. Bukan di waktu kosong. 33 ini. Dan jumlahnya harus 33.
Jangan dilebihi, jangan dikurangi. Sama seperti bacaan ratib. 3, 3, 3, 7, 4. Nah itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kenapa? Dimuqayyadkan itu, dibatasi. Nggak boleh ditambah, pokoknya nggak boleh diapa-apain. Itu namanya muqayyad. Ya. Di apa namanya ya? Diikat lah gitu, diikat. Ya. Nah, zikir itu kan ada dua, ada muqayyad, ada mutlak. Muqayyad tadi apa? Bacaannya khusus, apalagi? Jumlahnya khusus, waktunya khusus. Itu namanya muqayyad. Haji, tawaf bacanya khusus, sa'i bacanya khusus, doa makan bacanya khusus, masuk kamar mandi keluar kamar mandi khusus. Itu namanya muqayyad tuh. Nggak boleh milih sembarangan. Semuanya enaknya ini aja. Lah enaknya ini aja gimana? Fungsinya Rasulullah diutus buat apa? Bukan kita milih-milih. Nah kalau buat milih-milih, nah lain lagi. Itu yang disebut dengan zikrun mutlaqun, zikir mutlak. Apa aja, kapan aja, berapa aja, bebas. Asal nggak berkaitan dengan si muqayyad tadi. Paham nggak ini? Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya zikir itu mutlak, nggak ada muqayyadan, udah cuma satu yang saya pilih. Apa itu? Shalawat kepada Rasulullah SAW. Itu aja. Nah, seperti itu. Lanjut. Wa an Ka'abin, juga sebuah hadis dari Ka'ab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Annahu, sesungguhnya ini Ka'ab dakhala masuk ala Aisyah, kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu rahim ke rumah Sayyidah Aisyah, ini sahabat Ka'ab radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Aisyah. Wa dzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ternyata sahabat lagi banyak yang kumpul. Lagi banyak yang berkumpul. Kalau mungkin ini Aisyah itu istri Rasulullah wafatnya di situ, kemungkinan besar lagi pada ziarah nih, sahabat nih, makamnya Rasulullah nih. Kemungkinan ini. Karena nggak mungkin para laki-laki ngumpul di rumah Sayyidah Aisyah. Ada Rasulullah aja nggak sembarangan. Ada Rasul itu, apalagi udah nggak ada. Maka disekatkan mungkin di sini karena makamnya Rasulullah memang itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ka'ab mungkin ziarah bahasanya ini. Kalau seperhati ini nggak mungkin ini. Udah gitu Ka'ab masuk ziarah ke rumahnya Aisyah, silaturahim ke rumah Aisyah, sahabat pada ngumpul. Fadzakaru, ini jamak nih. Mereka sedang menyebut-nyebut Rasulullah SAW. Siapa yang menyebut-nyebut? Para sahabat. Oh berarti mungkin lagi pada ziarah. Jadi kita kan datang satu. Nah saat itu lagi di makam, mungkin di hadapan makam Rasulullah, mereka kembali mengingatkan mereka, menyegarkan ingatan mereka tentang Rasulullah SAW. Mungkin lagi ngobrol-ngobrol. Nah saat itu faqala Ka'ab berkata, Sayyidina Ka'ab berkata, apa ucapannya? Ma min yaumin tatlu'u alaihi syamsu. Tiada satu hari pun yang terlewat. Tiada satu hari pun yang terlewat illa nazalat sab'una alfan minal malaikati, melainkan turun 1000 malaikat. Melainkan turun berapa malaikat? 1000 malaikat. Oh, sab'una alfan, maaf, 7000 malaikat, maaf. Tiada satu hari pun yang terlewat melainkan turun pada hari itu 7000, 70 ya? 70, Masya Allah lebih banyak lagi. 70.000 malaikat. Hatta yahubbuna biqabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang jumlahnya 70.000 itu, mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka di situ. Di kuburnya Rasulullah SAW. Benar nggak lagi ziarah bukan ini? Kalau begini, iya lagi ziarah nggak? Kata pikilin. Karena nggak mungkin Sayyidah Aisyah orang mulia, nggak sembarangan terima tamu laki-laki. Apaan ini? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Makanya kudu cerdasan di sini. Saya merhatiin, masa iya Sayyidah Aisyah terima tamu sembarangan? Bung istri kita juga nggak terima tamu sembarangan, apalagi ini Sayyidah Aisyah. Begitu saya perhatikan, oh ini berkaitan dengan kubur Rasulullah. Oh berarti lagi apa? Lagi ziarah bahasanya. Ini makanya kita kalau baca kitab itu pentingnya teliti itu di sini. Akhirnya kita malah suuzon, suul adab sama Sayyidah Aisyah.
Datanglah Ka'ab menemui Aisyah, ternyata di sana udah banyak laki-laki pada kumpul, lagi pada ngerumpi. Ya Allah, ente mau nerjemahin begitu? Lihat ini, lihat. Siakul kalamnya, lihat arahnya kemana ini. Oh, begitu saya perhatiin, oh ini tentang kuburnya Rasulullah. Oh berarti ziarah. Karena makamnya Rasulullah berada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya, pahami ini baik-baik nih. Awas jangan salah nyampein nanti. Jadi malaikat turun setiap hari berapa ribu? 70.000. Di makam Rasulullah mereka ngepak-ngepakkan sayap-sayap mereka. Masya Allah. Yadribuna bi ajnihatihim. Nah. Oh, maaf. Yahubbu bi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal 70.000 malaikat itu mengelilingi makam Rasulullah. Yahubbun itu mengelilingi. Muter-muter berarti situ ya. Kayak ngeliatnya burung itu kalau lagi ngincar mangsa itu gimana? Burung lagi ngincar mangsa dia kan, ayo aja ke situ aja gak kemana-mana. Nah itu kita bayangkan kayak gitu. Ini makamnya Rasulullah, ini malaikat lagi cuy, 70.000 lo bayangin lo, masya Allah ya. Jadi para malaikat mengelilingi makam Nabi Muhammad, kemudian yadribuna bi ajnihatihim, seraya mengepakkan sayap-sayap mereka. Oh, berarti kan masa terbang-terbangan itu ya, malaikat saat itu ya. Wa yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang 70.000 itu semuanya serempak kompak baca salawat 70.000 itu malaikat. Allah ya. Hatta idza amsau araju, nah begitu datang waktu sore, malaikat yang 70.000 itu naik ke atas langit. Naik ke atas. Wa habata mithluhum, kemudian turun lagi malaikat baru. Malaikat pengganti. Malaikat yang sama, malaikat yang semisal, jumlahnya berapa juga? Fasona'u mithla dzalika, dan malaikat yang baru turun itu melakukan pekerjaan yang sama dengan malaikat yang sebelumnya. Sama, ngapain? Mengelilingi makam Rasulullah, terus mengepak-ngepakkan sayap, terus membaca sholawat. Itu tiap hari berarti, pagi sore. Maka kalau kita hitung sehari semalam, malaikat yang turun ke makamnya Rasulullah SAW kurang lebih 140.000 malaikat. Kita berziarah ke sana, kita bertawasul dengan beliau, gimana nggak dikabul sama Allah? Lah itu 100, bayangin. Doa satu malaikat aja cash. Doa satu malaikat aja kabul. Ini bayangin berapa? 100, masya Allah. Itu banyak apa banyak? Ya, fasona'u mithla dzalika, dan malaikat yang baru datang itu melakukan seperti yang dilakukan oleh malaikat yang sebelumnya. Hatta, nah ini. Dan ini terus berlangsung sampai kapan? Terus terjadi sampai kapan? Idan syaqqat anhul ard, ketika bumi sudah terbelah. Hari kiamat, hari kebangkitan. Manusia yang pertama kali dibangkitkan siapa? Rasulullah SAW. Begitu makom beliau terbelah, masya Allah ya. Begitu makom beliau terbelah, dibangkitkan oleh Allah, kharaja fi sab'ina alfan minal malaikati yazuffunahu. Saat itu beliau bangun diiringi kebangkitan beliau dengan 70.000 malaikat menyambut beliau. Ini luar biasa, ini khususan buat nabi kita ini. Nabi yang lain belum tentu nih. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan guru-guru kita ini. Amin sih gampang, amin nabung dong. Ya, jadi segala sesuatu nggak cukup pakai amin ya, Pak. Apa aja diaminin? Amin, nabung. Kagak cukup pakai amin. Lanjut, wa an Hudzaifah, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, siapa Hudzaifah? Inna salata, sesungguhnya bersolawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudrakur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Tudraku ini artinya menjangkau. Barang siapa sesungguhnya salawat itu, tudraku menjangkau. Apa yang terjangkau itu? Keberkahannya. Ar-rajula, seseorang, wa waladahu, bukan hanya dia yang kena keberkahannya, anaknya juga kena. Wa walada waladihi, bukan cuma anaknya juga yang kena, cucunya juga kena. Jadi orang yang bersalawat kepada Rasulullah, yang bacanya dapat barokah, anaknya dapat barokah, cucunya pun dapat barokah.
Dan ini kalau kita ingin punya anak yang soleh, nggak ada lagi kuncinya. Apa? Sholawat wa Rasulullah SAW. Saya belum nemu amalan yang model kayak begini ya. Belum nemu. Baru ini yang ngucap dapat berkah, anaknya dapat berkah, cucunya pun dapat berkah. Saya baca ini hadis, tarik kesimpulan. Masya Allah ya, ini keberkahannya luar biasa ya. Berarti kalau orang yang ngamalin ini, anaknya dapat berkah, cucunya juga dapat. Jadi kalau ada mungkin saudara kita, anak kita, keluarga kita yang belum punya keturunan, suruh baca sholawat, berarti obatnya salah satunya. Karena kan tadi apa hadisnya? Orang yang baca sholawat, yang ngucapnya dapat apa? Barokah. Terus? Ya, kalau nggak punya anak gimana? Ayo. Logika, kita main logika nih. Maka salah satu amalan supaya punya keturunan, tabarukan dengan hadis ini, suruh banyak-banyak baca apa dia? Karena menjangkau anaknya, bahkan cucunya nanti. Ini banyak keturunan ini nanti. Masya Allah. Seperti itu. Ya walaupun ada amalan-amalan khusus untuk punya anak. Salah satunya adalah istighfar. Itu seperti itu. Tapi itu kan umum, istighfar itu umum. Lanjut, wa an Sufyan ats-Tsauri. Dari Sayyidina Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Qala, beliau berkata, siapa? Sufyan ats-Tsauri. Bainama ana hajjun, ketika aku berangkat haji. Nah, kisah lagi ini. Kalau yang kemarin masih ingat kisah siapa? Bulan lalu. Seorang pemuda pergi haji bersama siapa? Ayahnya. Nah, ini agak beda nih. Ini sama nih. Kalau ini pemuda berangkat haji sama ibunya. Yang pertama ayahnya, biar komplit. Mungkin Imam Abdullah Haddad masukin biar komplit kali. Ada orang yang haji sama bapaknya, saya mau sama ibu saya. Nah, dimasukin juga nih ibunya. Ayo. Ibunya juga kena nih. Mungkin Imam Abdullah Haddad, saya merhatiin kayaknya ini biar adil gitu, Pak. Biar kena semua. Kisah ini gitu. Bainama ana hajjun, ketika aku berangkat haji, kata Imam Ats-Tsauri, iddakhala syabun, tiba-tiba di pelataran Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu, masuk seorang pemuda. La yarfa'u qadaman, ini anak muda tidaklah mengangkat kedua kakinya, tidaklah mengangkat kakinya, melangkah maksudnya. Wala yada'u ukhra, tidaklah meletakkannya. Berarti kan setiap langkah ya, ngangkat, letak, narok, ngangkat kan kalau orang jalan begitu. Apa jalannya kayak kali, kayak robot. Kok pasti ngangkat kaki kan? Nah, kan gitu. Ini beliau melihat ada anak muda tidak mengangkat kedua kakinya kemudian meletakkannya. Illa wa huwa yaqulu, melainkan anak muda ini mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngangkat kaki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, drep Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Terus aja begitu. Ini kalau sejuta langkah, hebat ini ya, ya. Keren. Kita mah baru ngurujak tasbih sedikit udah ngeluh mulu. lihat nih, setiap langkah berarti ini, Masya Allah. Fakultu, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri begitu melihat ajibnya anak muda nih, hajian, tawaf, yang dibaca apa? Sholawat. Allahumma sholli wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa ala ali Muhammad, terus ya. Dideketin ini, dihampiri oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fulan, abi ilmin taqulu hadza? Maaf nih. Ane mau nanya sama ente. Ente tawaf baca sholawat tok. Ente tawaf cuma baca sholawat saja. Ente pakai ada dalilnya nggak? Mohon maaf. Ini anak muda nggak kenal ini. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri alim kabir. Pada masanya sangat besar, Masya Allah. Siapa nggak kenal beliau? Nanti kita jelaskan di belakang. Ente ada dalilnya baca ini ya? Ulama ya nanya ya. Ini ada anak muda aneh nih gitu. Tadi kan saya bilang zikir tawaf itu kan muqayyad. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan gitu. Itu bacaannya salah satunya. Nah ini dia mah enggak pakai itu. Enggak pakai gitu-gituan saya. Allahumma sholli wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali Muhammad. Abi ilmin taqulu hadza? Kamu mengucapkan kalimat ini pakai dalil enggak? Ente ngerti enggak yang ente ucap? Faqala na'am. Ya, saya ngerti.
Kata anak muda itu. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya sama anak muda, "Man anta?" Maaf, fulan, Anda itu siapa? Fakultu, saat itu aku menjawab, Sufyan Ats-Tsauri, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar nih. Sufyan al-Iraqi, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri yang orang Irak itu. Yang orang yang alim kabir itu. Yang terkenal itu. Kultu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Na'am, iya, aku adalah orangnya." Qala, ini anak muda nanya ke Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan gila nih. Hal araftallahi ta'ala? Imam, Kiai, Ustaz, ente kenal Allah enggak? Begitu dikasih tahu, misalkan gini, antum nih lagi baca sesuatu gitu. Datang abah, ente baca apa? Baca ini. Dari mana ente dalilnya? Begini. Ente nanya, ini siapa? Ana Ahmad bin Utsman bin Yahya. Oh, yang mufti Betawi itu. Ya, berani nanya enggak? Ane mau nanya ente. Ente kenal Allah enggak? Coba itu bayangin gimana? Ini kitab mampir ke ente. Ente pakai mesin mau nanya. Ini nih gila nih, anak muda nih, gila nih. Sufyan Ats-Tsauri yang orang Irak itu, iya. Yang orang alim itu, iya. Imam Tsauri ini, Masya Allah. Beliau lahir tahun 97 Hijriah. Ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, seorang mujtahid mutlak, mempunyai madhab sendiri waktu itu. Madhabnya madhab Tsauri. Sekelasnya Imam Syafi'i, sekelasnya Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya, ente kenal Allah enggak? Buset. Aneh yang bikin madhab. Orang ngikutin aneh. Ente nanya sembarangan aja. Ente kenal Allah enggak? Ini anak muda nih. Begitu dikasih tahu nih ternyata orang alim enggak takut deh. Oh, yang orang Irak itu. Iya, anak. Hal arabtallahi ta'ala? Wahai Imam Sufyan, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengenal Allah? Wah. Qultu na'am. Ya, saya kenal Allah dong. Lah imam. Masa enggak kenal? Na'am, ya saya kenal. Kaifa arabtahu? Bagaimana cara kamu bisa mengenal Allah? Ditanya, bukan cuma sekedar nanya doang. Ditanya, bagaimana sih caranya ente kenal Allah? Anda pengen tahu. Dijawab oleh Imam Ats-Tsauri, qultu aku menjawab bi annahu yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa yusawwirul walada fir rahim. Dijawab nih, ini pakai dalil nih. Apa katanya kata Imam Ats-Tsauri? Bi annahu, sesungguhnya aku mengenal Allah dengan cara yulijul laila fin nahar, Allah lah yang merubah malam menjadi siang. Wah, gitu. Wa yulijun nahara fil lail, Allah lah yang merubah siang menjadi malam, membolak-balikan waktu. Wa yusawwirul walada bir rahim, dan Allah lah yang membentuk seorang bayi yang ada di rahim seorang ibu. Tanpa dipesan loh. Emang kita lahir ada yang mesen? Potongan kita model begini ya. Nggak ada, udah dibentuk sama Allah. Itu siapa kalau bukan Allah yang bentuk? Nah, ini ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengutip surah Al-Luqman ayat 29. Ini. Jawaban Imam, bukan jawaban sembarangan, bukan. Ngutipnya dalil. Dalilnya dari Quran. Surat apa? Luqman ayat berapa? 29. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Itu tuh, masuknya itu. Dia mengutip itu. Begitu dijelaskan oleh Imam Ats-Tsauri, aku mengenal Allah dengan cara karena Allah lah yang merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, dan membentuk bayi yang ada di rahim seorang ibu. Mana dia? Anak muda ini mengatakan apa? Ya Sufyanu. Hei Sufyan. Ini nggak pakai syekh nih. Hilang syekhnya nih. Masya Allah ya. Ya Sufyan. Kita Ustadz nih ya. Ustadz nih kalau dipanggil namanya aja marah nggak? Ustadz nih nggak kepake. Saya nanya nih. Marah ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri loh. Ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, mujtahid mutlak, punya madhab Tsauri. Ya Sufyan. Dipanggilnya apa? Ya, nggak ada. Ya Ustadz Sufyan. Nggak ada. Beliau nggak marah tuh. Berarti kalau kita marah, kelas kita di atas beliau dong. Asik. Berarti kelas kita di atas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Ada yang pulang haji, begitu pulang haji repot bolak-balik ke desa, ke kelurahan.
nambahin huruf H doang. Pulang haji bukan sibuk urusin ibadah, jadi sibuk bolak-balik ke kelurahan. Nambahin huruf H doang. Pulang haji ini kita nih, nggak dipanggil haji. Hati itu gimana sih rasanya? Aing teh mahal sih teh haji teh. 40 juta sih teh. Haji atuh, ya Allah antum. Gugur tuh yang capek-capek gugur tuh. Rian gitu. Bahayanya Rian tuh. Sering banget ini saya lupa nih. Kalau saya lagi ingat ini saya sampein yang baru pulang haji. Enggak usah mikirin KTP, enggak usah udah. Saya kalau saya bilang saya 9 haji kali. Haji 9 kali. Enggak cukup KTP saya. Enggak cukup. Buat apa? Bisa jadi karena banyak kisah yang menjelaskan ada orang yang tidak berhaji karena dia membantu uangnya dipakai untuk membantu orang lain, dia malah memperoleh pahala haji yang mabrur. Dan berapa banyak orang yang pergi haji, nggak dapat apa-apa. Begitu, masya Allah. Jadi jangan tong lagi kemana? Karena sekali guys lagi, dia aing ge salapan kali. Oh jadi sombong, sombong orang sombong sedekah gitu. Gitu. Ketika ini Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan tadi panjang lebar, qala anak muda ini berkata ya Sufyan, hei Sufyan, ma'araftallahi haqqa ma'rifatihi. Kalau jawaban begini anak kecil juga bisa. Ente berarti belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Sufyan Ats-Tsauri. Saya mikirin ini kisah ini luar biasa. Karena pernah saya sampaikan kalau nggak salah ada 3 orang yang susah dikasih nasihat. Ada 3 orang manusia yang susah dikasih nasihat. Ini pernah saya sampaikan. 1 orang tua dikasih nasihat sama anak. Berat. Bapak salah Pak. Saya lebih dulu makan asam garam kata anak. Alhamdulillah saya jangan Pak. Lah makan asam garam doang ngapain? Ikan ada, ayam ada. Kan kita kadang orang tua gitu. Saya lebih dulu makan asam garam. Jadi bapak itu masih nggak mau. Rek naon dahar jeung asam uyah hungkul. Asin. Ini kadang-kadang orang tua salah diberi nasihat sama anak enggak nerima. Kita bukan. Saya nanya kita bukan. Ya Allah. Kebenaran bisa datang dari mana aja. Walaupun datang dari anak kecil sekalipun. Kan pernah saya ceritakan juga. Imam Abu Hanifah ketika berjalan dengan para rombongan muallim ini. Masya Allah. Imam besar. Begitu beliau lewat. Beliau melihat ada anak kecil umur 6 tahun nangis. Begitu nangis kan, kenapa nangis? Minta apa? Apa yang kamu nggak kebeli? Bilang sama saya beliin. Saya nggak mikirin begitu. Terus kamu mikirin apa? Saya mikirin hari kiamat. 6 tahun. Mikirin kiamat gimana? Saya teringat ayat Allah. Yang ayat itu bunyi waquduhan nasu wal hijara uiddatil kafirin. Bahan bakar api neraka itu nanti bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Saya lagi mikir jangan-jangan saya termasuk bahan bakarnya. Kata Imam Abu Hanifah, waduh. Wah, ini anak 6 tahun ini. Waduh. 6 tahun takut kalau dirinya dijadikan oleh Allah bahan bakar api neraka. Untuk menenangkan hati ini anak, kata Imam Abu Hanifah, nah, kamu itu belum balik, kamu itu belum mukallaf, kamu itu belum dapat kewajiban dari Allah. Kamu insya Allah selamat. Sok tahu. Coba, sok tahu. Aneh mau nanya sama ente. Ini gak kenal ya, Bon. Anak. Aneh mau nanya sama ente. Kalau kita bakar kayu, mau bikin api unggun, yang dibakar kayu gede dulu, kayu kecil dulu. Ya kecil dulu. Lah saya. Bukan situ. Ketika itu Imam Abu Hanifah langsung memandang kepada seluruh jamaah, lalu langsung mengatakan, hadas sabi at-taminna. Ini anak kecil lebih takwanya lebih hebat dibandingkan kita. Itu akui, yang sok tahu lu. Ditepak sok tahu lu. Akui. Kita belajar. Kadang-kadang kan anak kita ini kan sekolah di PAUD ya, di PAUD. Mungkin gurunya ngajarin kalau minum sambil duduk, makan sambil duduk. Bapak salah tuh. Kata guru kalau makan, minum sambil duduk kan diri. Marah nggak kita? So tahu lu. Bapak tahu dalilnya cuma lupa gitu. Ini ya Allah. Kasih tahu tuh anak. Iya Bapak salah. Nah, itu nanti direkam loh di otak anak. Apa yang direkam? Ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka berbuat salah, mereka akan buru-buru menyadari kesalahannya. Nah, kalau kita udah begini nih, enggak, Bapak bener. Anak otaknya ngerekam nih.
Dulu saya ingat banget bapak saya, saya tahu dia salah, tapi nggak mau ngaku salah. Saya ngikutin bapak saya. Tuh, begitu. Anak mah bagaimana sih, bapak? Ya, ada tuh. Yang sudah kasih nasihat, bapak sama anak. Kedua, pimpinan sama bawahan. Nah, itu susah tuh. Susah banget. Pak, maaf Pak. Ini bapak kayaknya salah nih. Bagus. Besok kamu saya pecat. Lah Pak, atasannya ditegur. Iya, bagus. Besok kamu saya pecat. Gak usah masuk lagi. Jadi kalau ada pimpinan yang diantara kita nih ada yang jadi pemimpin, jadi atasan, megang satu jabatan penting. Bawahannya ngasih nasihat, bawahannya ngasih masukan, terima. Lah kalau bawahan ente tolak, bagaimana dengan nasihat dari luar perusahaan ente lebih tolak lagi itu. Ente nggak mau maju berarti namanya. Terima nasihat itu terima. Apa susahnya? Iya. Ngomong iya tuh apa susahnya? Mulut gampang, hati yang terima susahnya. Yang rusak tuh hati kita. Susah. Iya doang ya Allah. Enggak 3 huruf, iya. Bapak salah Pak. Iya. Ini gitu apa susahnya sih ya Allah. Belajar yuk. Nah, ini yang terakhir. 3 orang yang susah guys saya. Ustadz, kiai, muallim dinasihati oleh masyarakatnya, oleh jamaah. Ustadz, punten Ustadz. Sehingga nama Ustadz lepat nih. Kayaknya Ustadz salah. Arisia ngaji ke mana coba? Sia ngaji ke aing saya teh. Kamu itu ngaji ke saya. Kamu kenal alif-alifan dari saya. Kamu bisa baca Quran dari saya. Kamu bisa baca kitab dari saya. Sok nyalahkan ke aing sih. Bener gak gitu? Itu fatal, itu bahaya itu. Bisa-bisa ntar Allah balik itu yang begitu. Kitanya ilmunya habis, murid kita jadi guru. Ayo mau ngomong apa? Masih bisa. Arisia, sia. Itu tuh. Saya betul-betul apa? Makanya saya bilang sama saudara-saudara saya, tapi dengan catatan. Saya kalau misalkan memang jamaah melihat saya berbuat salah, tegur saya. Saya siap insyaallah. Saya ridho insyaallah. Tapi dengan catatan lagi berdua. Jangan di depan umum. Itu namanya su'ul adab. Satu, bisa jadi saya enggak nerima. Yang kedua, bisa jadi jamaah saya yang lain enggak nerima. Akhirnya pada berantem antar jamaah tuh. Coba kalau manggilnya berdua, Ustaz, al-afu nih. Gaya abah kan, al-afu. Aneh mau ngasih nasihat buat antum. Berdua, aneh terima. Tapi kalau di forum resmi, orang banyak. Itu bukan ngasih nasihat, tapi menjatuhkan wibawa orang lain namanya. Dia su'ul adab. Yang mau dia sampaikan baik, tapi caranya yang salah. Sama seperti orang yang sedekah. Siapa yang menyalahkan sedekah? Ada yang nyalahin sedekah. Tapi ngasihnya dilempar. Nih, jeung sia tah. Dilemparin tah. Kira-kira orang miskin tadi. Bener aing miskin tapi tong gitu atau carana tuh. Tong dialungkan gitu. Jangan dilempar-lemparin gitu atuh. Sokot usia tah. Kan enak. Akhi, maaf. Ini maaf terima ya, maaf sedikit. Kan enak nih, Mai. Nih ambil nih. Emang saya miskin tapi saya punya harga diri kan gitu. Memang saya salah, tapi saya kan punya harga diri. Akhirnya gitu. Akhirnya nasihat mentah, nggak masuk. Caranya. Saya siap ditegur. Seperti itu. Asal dengan catatan, jangan di depan umum. Lagi mau menegur apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri ditegur. Imam Ats-Tsauri adalah seorang yang besar dan gurunya aja 600. Gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri 600. Guru kita berapa? Ustaz Ibn? Ngitung dulu. Berapa ya? Bingung. Ditanya gurunya berapa? Bingung. Imam Sufyan Ats-Tsauri 600. Wahai Sufyan, kalau jawabanmu seperti itu, jangankan ulama, anak kecil juga bisa. Berarti Anda belum mengenal Allah dengan baik, wahai Sufyan. Enggak adat-adatan tuh. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Enggak gitu. Oh gitu pula. Iya. Kalau gitu, kaifa ta'rifuhu? Yang saya paham cuma begitu. Yang selama ini saya pahami, ya tadi. Anda punya pendapat lain ternyata anak muda. Kaifa ta'rifu? Ajarkan saya bagaimana cara Anda mengenal Allah. Tuh kiai, ustadz, ulama, muallim minta istifadah, mengharapkan faidah dari orang lain. Ya. Ibu Syagi, coba tolong kasih saya nasihat. Abah tolong kasih saya nasihat. Ustaz Fatur Rahman, kau kasih sana. Itu namanya minta istifadah. Karena jangan-jangan dia mempunyai ilmu yang kita tidak sampai ke sana. Ini contoh nih Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita anak muda, ente kayaknya beda nih kita nih. Beda pemikiran ini kan. Coba kalau memang kamu mengenal Allah, tunjuki saya bagaimana caranya kamu bisa mengenal Allah. Tunjuki caranya.
Qala, anak muda ini mengatakan, arabtuhu bipaskhil himmah. Aku mengenal Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menghilangkan kesusahan. Allah menghilangkan kesusahan. Wa naqdil azimah. Aku bisa mengenal Allah karena Allah yang membatalkan kehendak seorang hamba. Jadi dengan dua cara nih anak muda mengenal Allah. Yang pertama apa? Bipaskhil himmah, menghilangkan kesusahan. Yang kedua, wa naqdil azimah, membatalkan kehendak seorang hamba. Hamamtu, ketika aku mengalami kesusahan, fasakha himmati, Allah lenyapkan kesusahan itu dari diriku. Wa azamtu, ketika aku berkehendak berniat mengerjakan sesuatu, fanaqadha azimati, ternyata Allah membatalkan dengan mudahnya keinginanku itu. Sangat mudah bagi Allah. Maksudnya gini, berapa sering anda kira niat melakukan sesuatu? Hah? Besok mau ngajarin ini ya, ternyata batal. Ternyata urusan itu ada yang ngatur. Ternyata urusan itu bukan ada di tangan kita. Itu anak muda kesana arahnya. Seperti itu. Nah, fa'arabtu anna li rabban yudabbirani. Dari sini aku paham. Dari sini aku paham. Dari mana dia pahamnya? Ketika aku mendapat musibah, ketika aku kesusahan, Allah menghilangkan kesusahanku. Ketika aku berkehendak melakukan sesuatu, dengan mudahnya Allah membatalkan keinginanku itu. Dari sini aku paham. Anna li rabban yudabbirani. Sesungguhnya aku memiliki Tuhan yang selalu mengatur segala urusanku. Itu maksudnya. Nanti kita jelaskan di belakang. Qultu fa bima salatuka 'alan nabi. Oh, jadi cara dia ma'rifat kepada Allah itu dengan cara begitu. Ya, dengan cara begitu. Nanti baru jelas ke belakang. Dengan cara begitu. Imam Syafi'i Nasari nanya lagi, "Fabima sholatuka 'alan nabi?" Nah, terus setiap langkah kamu tadi baca salawat kepada Nabi Muhammad, itu dari mana asal-usulnya? Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Pasti ada sesuatu nih. Karena jawabannya tadi gitu kan. Ketika aku mengalami kesusahan, Allah hilangkan kesusahan itu dariku. Ketika aku berkehendak melakukan sesuatu, dengan mudahnya Allah batalkan kehendakku itu. Ditanya balik, lalu urusan masalah bacaan salawat itu bagaimana, Bulan? Ya, anak muda dia menjawab, kuntu hajjan wa ma'i walidati. Nah, ini dia. Jadi aku dulu pernah berhaji bersama ibuku. Kalau kemarin bersama ayahku, sekarang bersama. Fasa'alatni an udkhilahal baita. Ketika kami beres tawaf tuh, ibuku meminta kepadaku, "Nak, ibu ingin masuk ke dalam Ka'bah. Antar yuk." Masuk ke mana? Boleh, perempuan masuk ke dalam Ka'bah boleh. Bagaimana sholat di hadapan Ka'bah? Kan mustaqbilal kiblah. Usolli pada zuri arba rakatin mustaqbilal kiblah. Lah kita kan di tengah-tengah Ka'bah. Menghadap kemana? Ayo, bingung kan? Kan kita kalau sholat ngadep mana? Kiblat. Lah ngadep Ka'bah kan? Nah kita di dalam Ka'bah, sholatnya kemana? Jadi mau ngadep kemana aja sah udah. Yang penting menghadap ke salah satu tembok Ka'bah. Asal jangan sampai tidur ke atas saja. Ngadep ke langit jangan. Nah di sini berarti boleh perempuan masuk ke dalam Ka'bah. Ibuku memintaku, "Nak, antar ibu pengen masuk ke dalam Ka'bah, ingin sholat di sana." Begitu ini si ibu dan si anak masuk ke dalam Ka'bah, bahwa qoat tiba-tiba ibuku terjatuh di dalam Ka'bah. Di dalam nih. Terjatuh di dalam Ka'bah, meninggal, watawarrama batnuha, perutnya kembung. Mana masuk ke Ka'bah, jangan dipikir ente yang udah haji ngerasa megang Hajar Aswad soleh. Ya, kan itu jadi rebutan ya Pak, megang Hajar Aswad. Wow, begitu. Itu jadi kebanggaan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Allah sangat sayang sama anak-anak berhasil memegang Hajar Aswad, Masya Allah, Masya Allah. Ini dia bukan cuma megang Hajar Aswad, masuk ke dalam Ka'bah. Lihat, dicabut nyawanya oleh Allah, kembung perutnya, waswadda wajhuha, wajahnya pun menghitam. Bukan berarti ente megang ente lebih mulia, ente bisa masuk Ka'bah ente lebih saleh, enggak. Lah ini buktinya. Mas naudzubillah, masuk Ka'bah perutnya mati, perutnya kembung, wajahnya hitam. Tsumma matat, mati, fajalastu indaha. Begitu ibu saya, jeder mati, perutnya kembung, wajahnya menghitam.
Fajalastu indaha, aku pun duduk kaget di samping jenazah ibuku. Wa ana hazinun, dan saya sangat sedih. Saya menangis jadi-jadinya saat itu. Bayangin ini. Ibunya mati, ibunya wafat di dalam Ka'bah, mukanya hitam, perutnya kembung. Itu kalau orang banyak yang tahu gimana? Aib bukan itu? Aib bukan? Berarti Umi ente ini ahli maksiat. Gak mungkin orang soleh begini wafatnya. Gak mungkin. Nah, kayak gitu kan. Nah ketika dia, ya Allah udah sedih. Farafa'tu yadayya nahwas sama. Spontanitas anak muda ini. Aku mengangkat kedua tanganku ke arah langit. Diangkat tangannya. Fakultu, saat itu aku berkata. Aku berteriak, ya Rabbi hakadha taf'alu biman dakhala baitak. Ya Allah, begini perlakuanmu kepada tamumu, begini. Saya kan hamba kan tamumu, ya Allah, begini perlakukan seperti ini hamba. Komplain mbak. Ya Allah, saya nggak terima nih. Saya kan tamumu, kan orang yang kesana kan adalah duyufullah kan. Duyufullah kan. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, tamunya Allah kan. Ya Allah, begini perlakuanmu kepada hamba. Sedangkan hamba ini adalah tamumu. Ya Allah. Angkat terus dia komplain, ya Allah. Fa'idha al-ghamamu qad irtafa'at min qibali Tihama. Fa'idha tiba-tiba qad irtafa'at, muncul awan menggumpal, awan mendung datang. Arak-arakan awan ini datang min qibali Tihama, dari arah Tihama. Dari kejauhan ini awan datang, ngumpul, gumpal datang dari jauh. Kemana? Ke atas Ka'bah datang. Saat itu wa idza rajulun alaihi thiyabun bidun, datang seorang laki-laki memakai pakaian berwarna putih. Datang. Begitu dia tadi ngangkat tangannya, ya Allah, begini perlakuan kepada hamba sebagai tamu. Dia melihat, anak muda ini melihat dari kejauhan, awan datang banyak, ngegumpal, mendung, tiba-tiba masuk seorang laki-laki ke dalam Ka'bah. Berpakaian warna apa tadi? Warna putih. Pada khalal baita, dia masuk ke dalam Ka'bah, wa amarra yadahu ala wajhiha. Laki-laki yang berbaju putih tadi, dia mengusap wajah ibuku yang tadi hitam. Fa abyaddu, seketika itu juga begitu diginikan, ketika diusap langsung putih kembali. Wa amarra yadahu ala batniha. Kemudian laki-laki tersebut dia mengusap perut ibuku yang tadinya apa? Kembung. Diusap oleh orang tersebut. Fasakanal waram, maka saat itu juga kempes kembungnya. Tsumma madha liyakhruja, setelah selesai mengusap wajah ibuku, setelah selesai mengusap perut ibuku, laki-laki ini mau keluar dari Ka'bah. Udah beres berarti urusannya kan? Nah, ketika itu si anak muda tadi, fata'allaqtu bi thawbihi, aku pegang ujung bajunya. Begitu mau keluar, ditarik bajunya, pegang supaya apa? Gak bisa keluar. Pegang buru-buru. Fakulta man antal ladzi farajta anni. Fulan, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, siapa Anda? Sebab Anda telah menghilangkan kesedihan hatiku. Makasih. Saya jadi gak malu sama orang. Makasih, syukran. Tapi siapa Anda? Dijawab faqala. Siapa jawabannya? Ana nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad. Begitu saya menjadi kita orang yang ahli maksiat tapi tetap dipikir Rasulullah SAW, tetap dibantu Rasulullah SAW. Kita nggak minta mati begini, kita nggak minta. Alhamdulillah, ya ujar. Tapi tetap minta syafaat ke Rasulullah SAW. Kalau seandainya memang kita ahli neraka, dengan syafaat Rasulullah kita keluar dari neraka tersebut. Dan kalau seandainya kita masuk surga, tetap kita membutuhkan syafaatnya agar kita bisa memperoleh surga yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada rugi. Bayangkan, Anda siapa yang telah menolong saya? Ana nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mengetahui, ternyata yang menolong hamba, yang menolong diriku adalah, kan tadi asbabnya, ya Allah, begini perlakuanmu kepada tamumu. Allah tidak ingin mengecewakan tamunya, maka diutus nabinya. Diutus nabi yang paling mulia, Muhammad turun. Tolong itu umatmu, tolong itu. Masya Allah.
Ketika tahu ini ada yang menolongnya adalah Rasulullah, kultu saat ini. Nah, ini nggak ada nih, di situ nggak ada. Ini saya baca di kitab lain, dalam kitab Hadaikul Auliya juz 1 halaman 27. Tadi yang dibaca apa? Allahumma sholli ala Sayyidina ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dari mana? Nah, dalam kitab lain ternyata saya cari, saya lacak. Ketika Anda Muhammad, Anda nabiyuka Muhammadun. Aku adalah Nabi Muhammad. Ketika itu juga aku spontan bertanya, ya Rasulullah, ausini. Beri hamba nasihat, wahai Rasulullah. Wasiati aku, wahai Rasulullah. Nah, dalam kitab yang lain gitu. Dalam kitab Hadaikul Auliya, juz 1 halaman 27. Ausini ya Rasulullah. Beri hamba nasihat, wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada anak muda ini. Wahai anak muda, la tarfa'u qadaman wala tada'u ukhra. Wahai anak muda, jangan sekali-kali engkau mengangkat kakimu, engkau menurunkan kakimu, illa wa anta taqul, melainkan engkau harus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai anak muda, semenjak kejadian ini, engkau meminta wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Engkau meminta nasihatku, kata Rasulullah. Mulai saat ini, setiap langkahmu, maka bacalah olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari sinilah wahai Sofyan, kenapa aku dalam setiap langkahku selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdiamlah Sofyan al-Thawri. Mau ngomong apa? Karena Sayyidina Sofyan pun belum merasakan itu tadi. Belum merasakan. Nah, itu nggak sembarangan. Nah, ini maksudnya adalah pelajaran buat kita. Begitu pentingnya bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Itu saja dapat saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa kembali di bulan Sya'ban ya. Sya'ban ya. Bulan depan Maret udah Sya'ban ya. Masyaallah. Bekal Ramadan lagi nih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah berkahkan di bulan Rajab untuk kita, di bulan Sya'ban untuk kita, dan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.